Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif. Beliau mengatakan wa yadkhul fi dzalika ma yadda'ihi ba'dun nas bismit tib. Di sini pembahasannya tentang dukun-dukun atau paranormal yang mereka mengaku-ngaku tahu tentang hal gaib. Nah, kata beliau, termasuk di antara perbuatan-perbuatan ramal, dukun, ya, dan yang semisal dengannya, yaitu apa yang diklaim oleh sebagian orang bahwasanya itu adalah metode pengobatan. Ya, padahal itu bukan pengobatan yang syar'i. Jadi mereka membungkus pengobatan ala dukun dengan nama pengobatan alternatif misalnya. Nah, tapi kalau dilihat dari kacamata syar'i, pengobatan yang mereka lakukan itu adalah masuk dalam kategori perdukunan, ya, aktivitas-aktivitas perdukunan. Minal umuril ghaibiyah, di mana mereka mengaku-ngaku tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Seperti misalnya idza syamma amamatal marid au khimaril maridah au nahwa dzalik qala hadzal maridu au hadhil maridatu fa'ala kadza wa sana'a kadza min umuril ghaib allati laisa fi amamatil marid wa nahwiha dalalatun 'alaiha. Seperti misalnya pengobatan yang menggunakan apa ya, surban. Ya, ini nggak tahu kalau di sana ya. Jadi ketika pakai surban atau pakai khimar, ya, pakai jilbab buat wanita, kemudian tercium bau-bau tertentu, maka sang dukun mengatakan bahwa pasien ini sesungguhnya telah melakukan ini, dan ini. Maka untuk supaya bisa sembuh harus melakukan ini, dan ini. Yang nggak ada kaitannya dengan surban sama sekali. Nggak ada kaitannya dengan kain yang dia letakkan itu sama sekali. Kata beliau, wa innamal qasdu min dzalika at-talbis 'alal 'amah hatta yaqulu innahu 'arifun bit-tib. Semua yang dia lakukan itu oleh dukun ini yang melakukan pengobatan alternatif itu hanyalah talbis, mencampur adukkan antara hak dengan batil. Padahal Allah melarang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya para dukun-dukun itu mereka melakukan kebatilan, tapi mereka bungkus dengan namanya pengobatan.
Kan ini ikhtiar, usaha untuk mencari kesembuhan. Jangan berpangku tangan dong. Ya kan, kalau sakit boleh nggak menunggu takdir? Nggak boleh. Ya wis lah, kalau Allah ngasih saya kesembuhan, meskipun saya nggak berobat, ya saya sembuh. Ini sepintas ucapannya ada sisi benarnya nggak? Ada sisi benarnya. Terkadang memang Allah memberikan kesembuhan kepada seseorang meskipun orang tersebut tidak melakukan usaha pengobatan. Mungkin nggak terjadi kayak gitu? Oh ya, berapa banyak diantara kita yang kalau sakit, ya wis lah sakit gini ya wis, jarno wae, ke dokter ya larang, beli obat juga sayang ginjal gitu kan. Jadi nggak ada usaha dia, ya wis pasrah. Ya, bukan berarti karena dia nggak percaya dengan usaha-usaha itu, tidak. Cuman ya itu tadi, karena ada sebab-sebab yang menghalangi dia untuk berusaha mencari kesembuhan. Nah, mereka mencampur adukkan itu. Maka ini harus ikhtiar, harus usaha mencari kesembuhan. Nggak boleh berpangku tangan. Ya, maka ini salah satu bentuk usaha. Sama seperti Anda ketika pergi ke dokter, bukan berarti Anda menganggap meyakini dokter yang menyembuhkan. Enggak, yang menyembuhkan tetap Allah. Nah, demikian juga dengan pengobatan saya ini, pengobatan dukun ini, harus yakin yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi proses yang dia lakukan dalam mencari kesembuhan, dalam menghilangkan kesembuhan itu proses yang tidak syar'i. Alias itu proses yang syirik, meskipun kategorinya syirik apa ini? Syirik asghar. Kenapa kok syirik asghar? Nah, karena masih meyakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meyakini bahwa kesembuhan itu dari sang dukun, kesembuhan itu dari prakteknya si dukun tadi, maka ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Intinya dua-duanya syirik. Wa arifun bi anwa'il marad wa asbabihi. Dia menampakkan diri seakan-akan dia itu paham tentang ilmu medis, ilmu pengobatan. Dia paham tentang jenis-jenis penyakit dan sebab-sebab penyakit. Padahal kadzab, ya pendusta. Oh, ini sebabnya karena ini. Kenapa kok bisa gitu? Iya, ini tercium bau-bau seperti ini. Nah, ini kalau tercium bau-bau seperti ini, itu sebabnya adalah karena ini, dan ini. Us koyok-koyok oh paham ngono. Ya, kayaknya dia itu yang paling ahli tentang pengobatan. Makanya berapa bulan atau berapa tahun yang lalu ya, sempat viral dan ditanyakan kepada sebagian asatidzah tentang ada seorang wanita di negeri kita yang mengobati pasien dengan joget-joget itu. Iya. Ada yang tahu pengobatannya ya, Pak? Kalau ngelihat kan joget-joget gitu kan? Iya. Iya. Di joget-joget itu. Meskipun katanya berhasil banyak menyembuhkan pasien, ya kan, klaimnya kan, kata netizen, kata orang-orang kan, dia itu banyak menyembuhkan pasien dan benar-benar sembuh. Bahkan sakit-sakit yang berat, patah tulang, lumpuh, stroke, disembuhkan sama dia, berhasil disembuhkan sama dia. Muncul kemudian speak up, ya, para tenaga medis, dokter-dokter mulai bersuara tentang fenomena orang tersebut. Intinya kalau bahasa syar'inya, dokter-dokter itu mentahdir dia. Ya, ditahdir sama dokter-dokter itu. Kalau apa yang dia lakukan itu tidak ada kaitannya dengan penyakit tersebut, ya, sudah dijelaskan secara medis sama dokternya. Cuman sayangnya ketika saya melihat komentar-komentarnya, mereka mengatakan, masyarakat mengatakan, oh dokternya kalah saing ya, oh tidak payu ya, gitu. Ya. Kan ini berhasil menyembuhkan pasien dan dia katanya nggak mungut biaya. Ya, kalau dokter sudah berapa juta habis itu, nggak jamin kesembuhannya. Lihat, orang-orang hanya melihat hasilnya. Yang penting lak waras, tanpa melihat bagaimana prosesnya. Adapun seorang mukmin, seorang muslim, enggak. Yang dilihat bukan hasil, tapi yang dilihat adalah prosesnya, jalannya bagaimana. Pernah sudah disampaikan enggak tentang kaidah sebab dan akibat? Banyak ini, sering saya ulang di majelis-majelis ini. Ini kaidah yang penting untuk kita bisa membedakan mana sebab-sebab yang boleh kita gapai, artinya boleh kita jalankan,
dan mana sebab-sebab yang nggak boleh kita jalankan karena di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah disampaikan? Oh, nggak apa-apa lah kalau sudah sekedar murojaah saja. Tapi antum fokus, karena sebagian orang ketika disampaikan ini kadang bingungi. Ya, wallahu a'lam apa karena ana yang nyampaikannya kurang bagus. Cuman insya Allah mudah-mudahan dipahami lah. Ya, mungkin kalau yang mau nyatet bisa. Sebab, ya as-sabab itu terbagi menjadi dua. Ya, sebab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, as-sabab al-hakiki. Sebab yang hakiki. Ya, as-sabab al-hakiki. Sedangkan yang kedua adalah as-sabab al-wahmi. Ya, as-sabab al-wahmi. Kalau yang nulisnya bahasa Arab, wau, ha, sama ya, wahmi. As-sabab al-wahmi. Baik, apa maksudnya sebab hakiki? Sebab hakiki adalah sebab yang memang secara hakikat ada keterkaitan dengan akibatnya. Ya, sebab yang memang secara hakikat ada keterkaitan dengan akibatnya. Dengan sebab Anda makan, maka mengakibatkan kenyang. Kelegean. Itu ada keterkaitan nggak secara hakiki antara sebab dengan akibatnya? Ada. Dengan sebab Anda minum, maka Anda kok haus. Nah, apa bahasa Indonesianya? Nah juga kadang apa bahasa Indonesianya? Ngelak haus. Kalau hilang dahaganya, kelempokan. Nah itu bahasa Jawa lebih lengkap. Bahasa Indonesia apa? Nah kita tadi cari nggak pernah nemu itu. Nggak ada, iya. Hilang hausnya gitu. Dan yang lainnya, ya ada keterkaitan antara sebab dengan akibat secara hakiki, memang nyambung. Nah, adapun al-wahmi adalah sebab yang diduga sebagai sebab, padahal hakikatnya dia nggak nyambung sama akibatnya. Sebab yang nggak nyambung sama hakikatnya, gitu. Kok hakikat? Nggak nyambung sama akibat. Ya, sebab yang tidak nyambung sama hakikatnya. Akibatnya. Yang lurus salah terus ini. Sampai sini bisa dibedakan nggak? Seperti misalnya jimat. Dengan sebab pakai jimat, maka mengakibatkan selamat. Ada keterkaitan nggak antara sebab dengan akibatnya itu? Nggak ada. Kamu kok bisa selamat ya? Saya lihat kamu itu sepeda motoran dari Surabaya sampai Jakarta, lawan arus, gak pakai helm, lampunya mati, remnya blong. Kok iso selamat? Iya, karena saya pakai jimat. Gak nyambung. Iya, pakai aki gitu misalnya. Gak nyambung antara sebab dengan akibatnya. Maka itu namanya sebab wahmi. Sebab yang diduga sebab padahal bukan sebab. Nanti ini nanti kalau antum sudah dapat materinya baru tak kasih contoh kasus. Kembali kepada sebab hakiki ya. Sebab hakiki terbagi lagi jadi dua. Ya, sebab yang hakiki terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama syar'i. Yang pertama sebab hakiki yang syar'i. Apa maksudnya syar'i? Ditetapkan dengan dalil. Dalil menetapkan bahwasanya itu adalah sebab yang mengakibatkan. Seperti apa misalnya? Zam-zam itu sebab yang mengakibatkan kesembuhan. Meskipun ya tetap tetap kita tekankan sebab itu hanya perantara saja, tapi tetap nanti yang menentukan takdirnya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan Zam-zam yang menyembuhkan, enggak. Zam-zam sebab kesembuhan. Ya, Zam-zam adalah sebab kesembuhan. yakni sebab Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Madu, ya, kemudian ruqyah. Ruqyah membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan syifa, ya, obat penyembuh. Ya, maka dengan membacakan Al-Qur'an itu adalah sebab yang bisa mengakibatkan pasien sembuh, meskipun kesembuhan tetap di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya meminum kencing onta dan susu onta. Urusan kolu gak kolung engko. Paham ya? Kolu gak kolung kok. Tapi itu ditetapkan dengan dalil Nabi SAW yang memerintahkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya, fa'amaru an yashrabu bi albaniha wa abwaliha. Nabi memerintahkan mereka untuk meminum kencing-kencing unta dan susu-susu unta. Ya, itu Nabi SAW yang menetapkan. Maka kita menetapkan itu sebagai sebab yang bisa mengakibatkan kesembuhan. Nah, ketika dalil sudah menetapkan, maka nggak perlu lagi ada namanya penelitian secara ilmiah di lab. Waduh Ustaz, tunggu dulu. Nabi mengatakan ya Zam-zam itu menyembuhkan, madu, ya, kemudian ruqyah, ya, kemudian tadi kencing sama susu unta bisa menyembuhkan. Saya nggak mau menetapkan dulu. Saya cek dulu, saya teliti dulu, bikin riset dulu di laboratorium. Di riset sampai deh. Mari di riset. Iyo, tiba no bener. Kandungan-kandungan yang ada di dalam Zam-zam itu memang bisa untuk melawan penyakit ini dan ini. Berarti saya menetapkan. Yang kau tetapkan bukan hadis, tapi apa? Risetmu, penelitianmu. Enggak, seorang mukmin kalau sudah Allah berfirman dan Nabi bersabda, maka dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa saddaqna, dibenarkan. Ya. Yang diteliti itu kalau hadis sanadnya, ya, riwayatnya, itu boleh ada penelitian. Saya tak teliti dulu hadisnya, sahih apa enggak. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sahih tapi diteliti matannya, kandungannya diteliti ilmiah atau enggak, ini berarti menunjukkan dia kurang imannya, bahkan enggak beriman kepada Nabi SAW. Padahal Allah memerintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi datangkan kepada kalian, Nabi ajarkan kepada kalian, ambil, dan apa yang Nabi larang atas kalian maka tinggalkan. Ini yang pertama, yang syar'i, ya, sebab hakiki yang syar'i. Kalau mau dibagi lagi yang syar'i jadi dua, yaitu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Nggak ada dengan Taurat dan Injil, nggak ada. Ya, cuman Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sebab hakiki yang kedua yang dibagi dua, syar'i, dan yang kedua adalah at-tajribah. Ya, at-tajribah. Apa artinya at-tajribah? Ya, bisa pengalaman, penelitian, ya, pengalaman, penelitian, yang mana memang secara pengalaman dan secara penelitian terjadi korelasi antara sebab dan akibat. Secara penelitian misalnya Panadol, ya, Bodrek, Oskadon, apa nih? Paramed, ya, Promak, ya wis lah akeh. Secara penelitian, secara dalil, ada dalilnya nggak minum Panadol? Ada dalilnya minum Panadol. Apa berarti nggak boleh kita sakit minum Panadol? Boleh. Ditetapkan secara tajribah, secara penelitian. Meskipun yang paham penelitiannya ini hanya orang-orang khusus, ya, entah apoteker atau yang bidang-bidang farmasi. Kita sebagai orang awam nggak paham korelasinya. Kok iso Panadol diminum bisa menurunkan demam, mengakibatkan demam kita turun, kok iso? Ya, kita orang awam nggak paham korelasinya. Tapi orang-orang yang ahli di bidangnya, mereka paham korelasinya. AC,
Ya, saya pencet, pakai remote, mati dia. Ada hubungannya nggak antara sebab dengan akibat? Remote dengan sebab remote saya pencet mengakibatkan AC mati. Ada hubungannya nggak? Ada. Ditetapkan dengan apa? Dalil syar'i atau dengan tajribah? Dengan tajribah. Nah, yang paham korelasinya kok iso dipetek ngene tok terus mati. Yang paham cuman siapa? Orang yang ahli dalam bidang elektronik. Ya, kita yang awam kok iso ya kono kabel padahal. Tapi kok bisa ini? Ya, maka nggak harus kita paham korelasinya. Yang penting ada ahlinya yang sudah paham, yang sudah tahu korelasi antara sebab dan akibat, maka itu boleh ditetapkan. Ya. Pakai helm ketika berkendara. Dengan sebab helm, maka kita selamat dari kecelakaan. Itu ditetapkan dengan apa? Dalil syar'i? Enggak, dengan tajribah. Secara ilmiah memang demikian. Helm terbuat dari bahan yang keras, yang kuat. Terus dalamnya itu ada gabusnya, ada empuk-empukannya, empuk-empukan busanya, sponnya. Ketika jatuh kepala membentur ke aspal, maka dengan helm yang keras itu tadi bisa melindungi kepala kita dari benturan. Ya. Nyambung nggak korelasinya? Nyambung lah. Kalau tadi pakai jimat, ya, dengan jimat ini saya bisa selamat dari kecelakaan. Nyambung nggak? Emang apa tugasnya jimat ketika terjadi kecelakaan? Ayo. Apa terus jimat itu keluarin airbag? Oh ya, jimatnya terus ngeluarin airbag, gitu. Nah, kalau ada jimat kayak gitu, nah itu baru sebab yang apa? Hakiki, yang tajribah, hakiki itu. Kalau jimatnya bisa ngeluarin airbag itu tadi. Apa fungsinya, apa tugasnya jimat ketika seorang kecelakaan? Nggak ada. Maka itu sebab yang wahmi. Paham jamaah? Baik. Sekarang contoh kasus. Seorang pedagang pagi hari dia buka dagangannya jualan makanan, ya kue-kue atau makanan-makanan gitu. Jam 9, jam 10 kau nak sing tuku. Jam 11 duhur baru ada yang beli. Beli jajan, ya dijuali sama dia. Terus yang beli ngasih uang. Ini Pak. Oh iya, makasih. Apa? Dengan sebab memukul-mukulkan uang ke dagangan, dengan sebab itu maka mengakibatkan dagangannya laris. Ini sebab apa? Hakiki atau wahmi? Wahmi, gak nyambung. Justru yang ada dengan sebab kau memukul-mukulkan uangmu ke makanan, pangananmu kotor kabeh, kan? Karena uang ini kotor, banyak kuman, banyak bakteri gitu loh. Loh, terus kenapa orang-orang yang emang nggak boleh kita berusaha untuk supaya dagangan kita laris? Kan ini ikhtiar usaha kita supaya dagangannya laris. Oh, cari yang nyambung, ya, entah dengan yang syar'i misalnya. Kau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini tadi masuk situ juga ya. Ya, doa masuk situ juga yang syar'i. Kau doa kepada Allah itu sebab yang hakiki. Dengan doamu itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepadamu. Allah melariskan daganganmu. Atau dengan tajribah, gimana caranya supaya dagangan laris? Promosi, kasih banner, ya kan? Atau ya di medsos bayar orang untuk bikin apa istilahnya? Ya, iklan di medsos dan yang lainnya. Itu baru sebab yang hakiki, tajribah. Pakai trik-trik marketing selama halal bukan haram. Nanti trik-trik marketingnya pakai akhwat, kan gitu kan biasanya kan? Model iklannya pakai akhwat. Produknya kecil. Antum lihat kalau di pinggir-pinggir jalan, produknya itu cuman kecil, tapi gambar akhwatnya sak geden-geden. Iki sing didol sapa sakjane? Sing dicekel lah beda iki cilik gambarnya itu. Tapi model yang dipajang sak geden-geden memenuhi bannernya. Mobil apalah sembarang itu.
Iya, karena memang yang ditonjolkan sama dia adalah auratnya, karena itu yang bikin orang noleh gitu. Ya kan? Yang bikin orang tertarik. Betul, itu adalah sebab yang hakiki. Tapi kalau ternyata setelah dilihat secara syar'i itu ada unsur keharaman, meskipun itu sebab yang hakiki, maka nggak boleh dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang, oh yang penting kan ini sebab yang hakiki, berarti boleh. Oh kok sih? Belum tentu. Lihat terlebih dahulu, apakah ada unsur keharamannya atau tidak. Seorang sedang lapar, maka dia mencari sebab bagaimana caranya supaya kenyang. Maka dia nemu babi panggang, ya kan? Babi panggang dimakan sama dia. Baik. Makan babi, apakah itu sebab untuk mengakibatkan kenyang? Iya. Sebab yang hakiki atau yang wahmi? Nah, ini belum nyambung yang wahmi ini. Sebab hakiki. Sebab hakiki kan kenyang, ada keterkaitan antara sebab dengan akibat secara hakiki, kenyang dia. Tapi setelah diteliti, apakah itu halal? Tidak, itu haram. Maka meskipun hakiki, nggak boleh dikerjakan. Seorang wanita dia pengen untuk mendapatkan keturunan. Delok konco-konconya teman-temannya ini punya anak, punya keturunan, dia tok nggak punya keturunan. Maka dia mencari sebab bagaimana supaya dia hamil dan punya anak. Berzina. Berzina dia. Taib. Zina, apakah itu sebab yang bisa mengakibatkan hamil? Ya. Hakiki atau wahmi? Hakiki. Itu sebab yang hakiki. Tapi ternyata setelah dilihat secara syar'i, secara hukum-hukum syar'i, haram, itu perkara yang haram, maka nggak boleh. Ya, maka sekali lagi jangan ngelihat hasil, ya, tapi lihat prosesnya itu tadi. Ini yang saya maksud. Makanya banyak orang-orang tertipu dengan pengobatan-pengobatan yang pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan-pengobatan dukun. Mereka nggak mau tahu tentang hukum sebab akibat ini. Nggak mau tahu mereka. Yang penting pokoknya apa? Sembuh, pokoknya waras. Ya. Ya, memang kalau kita sekarang nggak diuji dengan penyakit, mungkin sebagian kita enteng ngomong seperti itu. Tapi coba ketika kita diuji, di sini baru ketahuan bagaimana akidah kita. Ada orang yang sakit, dia sudah berobat dengan pengobatan yang hakiki, dengan sebab yang hakiki, dengan doa, ya, dengan mungkin bekam atau madu habatus sauda, dan juga dia pergi ke dokter, datang ke dokter, dari dokter satu ke dokter yang lain, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, tidak ada hasil, justru semakin parah penyakitnya. Kemudian ditawarkan dukun, ya kan, ditawarkan kepada dia dukun yang bisa melakukan pengobatan katanya, dan dijamin pasti sembuh. Ya, sudah banyak orang-orang yang membuktikan bahwasanya pengobatan, bukan Pak Hasan, bahwasanya bahwasanya pengobatan dukun ini ampuh, bisa sembuh. Ini orang yang sudah tahunan sakit, sudah capek, sudah lelah mencari pengobatan dari sana bahkan sampai ke luar negeri, sudah capek mencari kesembuhan, kira-kira ditawari seperti itu gimana? Goyah. Ya belum tentu mau, tapi setidaknya sudah apa? Sudah goyah. Iya yo. Iya. Kan darurat tuh. Masalah syirik ono darurat jamaah. Ya, masalah syirik tidak ada darurat. Kalau masalah maksiat, ya ada darurat. Seorang boleh kalau sedang lapar, nggak ada makanan kecuali babi, boleh. Hanya sekedar untuk meneruskan kehidupannya saja, nggak boleh dibungkus bawa pulang babinya, nggak boleh. Iya. Nah itu. Hanya untuk melangsungkan hidupnya saja. Boleh kalau urusan maksiat. Ya, antum misalnya ngelihat ada akhwat nyebrang, ya, tapi ternyata dia ini mau ditabrak gitu. Terus antum selamatkan dengan cara antum tarik tangannya. Apa? Oh, nggak boleh, bukan mahram. Hah? Ya apa? Tabrak, diceluk no mahromi disik itu. Budal uang izan. Nah, dalam perkara-perkara darurat seperti ini dibolehkan. Hanya sebatas itu saja. Semari ojo cekel-cekel maneh. Gitu. Ya. Tapi kalau dalam urusan kesyirikan nggak ada namanya darurat.
Ya, tidak ada namanya darurat dalam urusan kesyirikan. Seorang dia lebih baik sakit fisiknya daripada sakit akidahnya. Dia bersabar dengan sakitnya itu lebih baik daripada dia mencari kesembuhan tapi kesembuhan yang pengobatan tapi pengobatan yang syirik. Nah, sekarang syubhat. Yang paham materi tadi, insya Allah bisa menjawab syubhat ini. Orang kejawen kalau pergi bawa keris itu nggak nyaman, karena memang keris ini bukan hanya dipakai untuk senjata ya. Kalau keris dipakai untuk senjata, misalnya buat jaga-jaga kalau ada rampok apa, betul itu sebab yang apa? Hakiki. Tapi ternyata keris ini bukan cuma untuk senjata, tapi juga dipakai untuk jimat. Ya, dipercayai keris ini sebagai jimat gitu. Nah, iya, ada yang melindungi, ini benda pusaka katanya. Nah, ini kata dia, kenapa jimat? Kenapa orang yang pergi, orang kejawen yang keluar nggak bawa keris dihukumi syirik? Kenapa kalau orang kota keluar nggak bawa ATM, nggak bawa dompet, nggak bawa HP, kok nggak dihukumi syirik? Padahal orang kota kalau keluar nggak bawa HP, nggak bawa ATM, nyaman nggak? Nggak nyaman. Sebagaimana orang kejawen kalau keluar nggak bawa keris nggak nyaman, orang kota juga demikian. Apa jawabannya? Sebab yang hakiki. ATM sebab yang hakiki, keris sebab yang wahmi. Tapi kesian, Anda lihat komentar-komentarnya netizen, semuanya enggak, semuanya mendukung. Iya, masuk akal, logis. Emang dasar Wahabi dikit-dikit syirik. Dasar Wahabi dikit-dikit syirik. Ya, betul, logis, sangat masuk akal. Tuh, ini bahayanya orang kalau sudah nyemplung di filsafat, ahlul kalam ucapannya itu luar biasa. Iya, bisa menyihir, apalagi dengan pendekatan-pendekatan logika. Nah, ya, kita lanjutkan kata Syekh di sini. Wa rubbama a'tahum syai'an minal adwiyati fasadafa asy-syifa biqadarillah fadhannu annahu bi asbabi dawaihi. Terkadang dukun itu memberikan kepada pasiennya ya semacam obat-obat inilah, obat-obat ramuan-ramuan, ya, mantra-mantra ya, atau kertas-kertas yang isinya jampi-jampi dan yang lainnya. Kebetulan pasien itu memang jadwalnya sembuh. Takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya pasien itu besok sembuh. Nah, bertepatan dengan dia ke dukun tadi, maka dianggapnya mantra dukun, ramuan dukun inilah sebab kesembuhannya. Jadi kalau bahasa kita kesuwen tadi, kalau bahasa kita apa? Ketepaan. Itu, ketepaan. Meskipun dia nggak pergi ke dukun juga wayahe waras ya waras. Ya, maka mereka menduga bahwasanya itu karena ramuan si dukun tadi. Wa rubbama kanal marad bi asbabi ba'dil jinni wasyaitan. Dan terkadang juga penyakit yang dialami pasien itu adalah dari jin-jin dan dari syaitan-syaitan. Pasiennya secara asal sehat, tapi karena ada gangguan dari jinnya, gangguan dari syaitannya, entah gangguan secara langsung ataupun gangguan secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah memang si pasien merasakan sakit, ya, disebabkan karena gangguan dari jin tadi. Nah, secara tidak langsung adalah dengan bisikan-bisikan. Ya, dia dibisiki. Apa istilahnya itu? Sugesti. Dia disugesti seakan-akan dia ini sedang sakit. Padahal kalau pergi ke dokter check up, nggak ada penyakit sama sekali. Ya, tapi disugesti dia seakan-akan dia ini orang yang sakit, dhaif, lemah, nggak bisa, anak nggak bisa. Ya, anak sudah tua, anak sudah sakit, padahal masih muda. Ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, alladzina yakhdimuna dzalikal mudda'i litib. Yang mana setan-setan dan jin-jin itu berkhidmat. Ya, kalau bahasa kita bukan berkhidmat. Dadi babune dukun. Sakjane podo-podo babune. Sama-sama kacungnya juga. Kalau dianggap jin itu adalah kacungnya dukun, maka sebaliknya dukun itu juga kacungnya jin. Ya, karena para jin tidak akan mau bekerja sama dengan manusia kecuali apabila MOU-nya adalah syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada jin mau bekerja sama dengan manusia, syaratnya yang rajin sholat malam, kata jinnya, yang rajin sedekah, yang baca Quran, yang rajin sholat, nggak ada. Ya, pasti kekufuran, kesyirikan. Ya, pernah berapa tahun yang lalu itu kita lihat video dokumenter Hay'ah al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Satpol PP syariahnya Saudi. Di Saudi itu punya Satpol PP syariah. Kita mungkin kalau ngelihatnya itu yang kalau pernah umrah atau haji suka ngobrai toko-toko yang belum tutup ketika adzan berkumandang. Nah, itu Satpol PP-nya Saudi. Jadi kalau ada toko yang masih buka ketika adzan, diobrai sama Satpol PP-nya, suruh tutup. Kalau enggak, didenda. Didenda. Harus bayar dendanya itu. Nah, mereka itu juga bertugas memburu dukun-dukun. Nah, dukun-dukun ini hidupnya di padang pasir, ya, di dalam gua. Ya. Ada laporan kalau di situ tinggal seorang dukun, maka diparani, digerebek sama Satpol PP ini. Dan benar ternyata di sana didapati banyak kekufuran-kekufuran. Ya, diantaranya sandal yang terbuat dari mushaf Al-Quran. Ya, sandal yang terbuat dari mushaf Al-Quran. Nah, itu memang MOU-nya sama jin kayak gitu. Harus manusianya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka mereka adalah babu-babunya jin. Wa yukhbirunahu an ba'dil mughayyabat allati yattali'una 'alaiha. Nah, karena sudah kufur, maka jin ini menuruti permintaan dukun-dukun tersebut. Ketika dukun-dukun itu butuh informasi, maka jin ini memberikan informasi kepada dukun-dukun tersebut, yang mana informasi ini didapatkan dengan cara dia mencuri kabar-kabar dari langit. Allah mengatakan yastariquna sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Mereka para jin-jin itu mencuri-curi pendengaran dari langit, kemudian mereka dilempar dengan bintang-bintang. Ya, waja'alnaha rujuman lisyayatin, kata Allah. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempari para setan-setan yang mencuri pendengaran. Sebagian ada yang sudah didengar sama mereka, ya tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir, kenapa kok Allah biarkan para jin-jin itu mencuri pendengaran, mencuri berita-berita langit, mencuri sebagian dari takdir-takdir yang Allah beritahukan kepada malaikat. Di antara hikmahnya, kata para ulama, sebagai ujian bagi kita yang beriman dan sebagai istidraj bagi mereka yang percaya sama dukun itu. Ada seorang dukun peramal mengabarkan bahwasanya antum besok akan mengalami ini dan ini. Antum awalnya nggak percaya, alah kadzab. Disebutkan sama dia, besok antum akan bertemu sama fulan, akan mengalami ini, akan mengalami ini. Antum nggak percaya. Ternyata keesokan harinya kedaden persis seperti yang diucapkan sama dukun itu. Nah, itu apa? Ujian, gitu loh. Duh, kok tepak ya cari dukun ya? Kok iso ya? Nah, itu ujian. Ketika antum berubah, antum meyakini bahwa dukun itu juga tahu ilmu gaib, nah kena antum. Antum nggak gagal, antum nggak lolos ujian, gagal ujiannya. Tapi ketika antum sabat, ketika antum istiqomah, enggak, ya meskipun dukun itu mengabarkan seperti itu, saya tetap meyakini. Meskipun ramalan dukun ini benar, saya tetap meyakini bahwa yang tahu ilmu gaib cuman Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu ilmu gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pegang. Antum lolos ujian. Sebagai istidraj bagi orang-orang yang memang percaya dukun. Ada orang-orang yang memang awalnya percaya sama dukun-dukun tukang ramal itu. Ketika ketika dukun meramal bahwa besok akan terjadi ini, percaya dia. Ternyata besoknya beneran kejadian apa seperti yang dikatakan dukun itu. Maka semakin apa dia? Semakin yakin, dan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dibuat yakin dengan kesesatan, dipatenkan kesesatannya, itu siksa dari Allah Azza wa Jalla. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Kami biarkan dia berpaling, kemanapun dia berpaling kami sesatkan dia.
kami palingkan dia. Semakin kami palingkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan, semakin jauh mereka. Itu kata beliau, mereka mengabarkan kepada dukun-dukun sebagian dari ilmu-ilmu gaib yang mereka curi dari langit, dibungkus dengan 1000 kedustaan. Faya'tamidu ala dzalika wa yurdi al-jinnu wasyayatinu bima yunasibuhum minal ibadah. Maka si dukun tadi bersandar pada berita-berita yang dikabarkan oleh para jin itu. Dan para jin dan setan-setan itu, mereka ridho dengan perbuatannya dukun itu, karena sudah beribadah kepada dukunnya, kepada jinnya itu. Karena si dukun sudah beribadah kepada jinnya. Fayartafi'una an dzalikal marid. Maka kalau dihubungkan dengan orang yang sakit, karena jin ini tadi yang membuat dia sakit, gara-gara dukunnya ini mau beribadah kepada si jin, maka jinnya ini akhirnya melepaskan gangguannya kepada si pasien itu. Wa yatrukuna ma qad talabbasu bihi ma'ahu minal adza. Sehingga jin tadi tidak lagi membuatnya sakit, dilepaskan sama jin tersebut penyakitnya. Wa hadza syai'un ma'rufun 'anil jinni wasyayatin wa man yastakhdimuhum. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah diketahui dari para jin-jin dan setan-setan dan siapa saja yang memang berkhidmat kepada para jin-jin tersebut. Dan juga jin-jin itu, dukun-dukun itu, ya apa, perewangan ya istilahnya ya. Mereka punya perewangan. Nah, perewangannya itu bertingkat-tingkat. Dukun ini levelnya, perewangannya itu level kerucu. Nah, kemudian ada dukun lain yang punya perewangan jin yang sudah pro, yang sudah expert, ya kan? Ketika dukun yang kerucu ini istilahnya menyihir seseorang, maka yang bisa melawan sihirnya ini adalah jin yang expert, yang pro. Nah, itu yang baru bisa melawan sihirnya tadi. Nah, sebagian orang ketika terkena sihir, dia bukannya meruqyah, melakukan sebab-sebab yang syar'i, justru dilawan dengan sihir juga. Ya, sihir dilawan dengan sihir juga, syirik dilawan dengan syirik. Ini ya musibah di atas musibah. Sudah kena musibah sihir, melakukan kesyirikan, itu musibahnya lebih besar lagi. Ya, fal wajib 'alal muslimin al-hadzaru min dzalik. Maka wajib atas kaum muslimin berhati-hati dari itu semua, yakni dari dukun-dukun yang berkedok sebagai tabib. Wat tawasi bitarkihi, dan hendaklah memperingatkan, mewasiatkan kepada kaum muslimin yang lain untuk meninggalkannya. Wal i'timad 'ala Allah subhanahu, dan hendaklah kaum muslimin itu hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul alaihi fi kullil umur, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap perkara. Wala ba'sa bi ta'atir ruqa asy-syar'iyyah wal adawiyah al-mubahah. Tidak mengapa, kata beliau, orang yang sakit itu diobati dengan cara ruqyah yang syar'iyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan doa-doa yang sudah warid dari Nabi SAW. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu termasuk diantara ruqyah syar'iyah. Dibacakan Al-Fatihah atau dengan al-adawiyah al-mubahah, obat-obatan yang memang mubah. Ya, mubah di sini berarti kandungannya nggak ada kandungan yang haram. Ya, tidak ada kandungan yang haram. Wal ilaj indal atibba alladzina yasta'miluna al-kashfa 'alal marid, dan dibolehkan juga untuk melakukan pengobatan kepada para dokter yang memang mereka menggunakan metode menyingkap penyakit yang ada pada pasien. Ya, dengan ilmu yang ada pada dokter tersebut, entah apa, CT scan, apalagi itu,
ronsen, ya ronsen, CT scan dan yang lainnya disingkap. Oh ternyata tulangnya patah misalnya. Oh ternyata ada batu ginjal misalnya. Oh ternyata ini. Nah, itu diperbolehkan dengan sebab akibat, meskipun kita sebagai orang awam kok iso mutu tulang ya. Kita kan mikir kan gitu kan. Kok bisa tulang yang ada di dalam tertutup dengan daging ini kok bisa difoto sama dia gitu. Kok bisa tembus itu sinarnya. Itu pikiran kita. Tapi nyambung nggak sebab akibatnya? Dengan sinar apa itu? X-ray ya. Dengan sinar X-ray itu maka bisa tembus sampai ke tulang kita sehingga kelihatan tulang kita bagaimana. Itu ada kaitan sebab akibatnya. Cuman yang tahu cuman siapa? Ahlinya. Wa ta'akkud min maradihi, dan dipastikan dengan alat tersebut dipastikan penyakitnya bil asbabil hissiyah wal ma'kulah, dengan sebab-sebab yang bisa dinalar dengan panca indera dan juga bisa dinalar dengan akal. Tapi itu bukan syarat kita menerima pengobatan dokter. Maksudnya gini, kata para ulama, ketidaktahuan kita terhadap pengobatan medis itu tidak menjadikan kita kemudian menolak pengobatan medis tersebut. Ada orang kena suatu penyakit, kata dokternya, wah sampean ini harus dilakukan tindakan ini dan ini. Dokter ngomongnya pakai bahasa medis itu. Kita asing ngomongnya itu, dengarnya itu. Apa dok maksudnya? Dok pakai K ya, bukan pakai G. Apa maksudnya kok istilah ini dan ini? Saya nggak paham itu istilah-istilah kayak gitu. Coba jelaskan. Diterangkan sama dokternya, itu nanti kita akan melakukan proses ini, kemudian nanti kita ambil ininya, kita buka ininya, gini. Sudah dijelaskan sama dokternya, pasiennya nggak paham dok. Dijelaskan lagi sama dokternya, oh itu gini. Akhirnya nggak paham lagi pasiennya. Apakah gara-gara ketidakpahaman pasien akhirnya nggak jadi operasi? Dok, nggak sido dok. Loh, kok iso? Gak paham aku ambil operasi ini. Loh ya apa sih? Ketidakpahamanmu terhadap operasi tersebut tidak menghalangimu untuk menolak operasinya. Ya, itu dokter itu butuh tahunan untuk paham operasi seperti itu lah. Konce enak iso paham dalam beberapa menit saja. Ini dokternya sekolah itu bertahun-tahun untuk belajar proses seperti itu. Dewe mbiyen yo gak paham. Iya kan, dokternya dulu juga gak paham. Nah, ketidaktahuan kita terhadap hal tersebut tidak menjadikan kita kemudian menolak operasi itu. Nah, kalau orang nggak paham, pindah ke dokter yang lain. Bodoh, dijelaskan ngono nggak paham. Pindah ke dokter lain sampai paham. Ngenteni nggak paham, gara-gara nggak paham, mati deh. Iya budal. Gara-gara apa? Nggak mau operasi karena nggak paham ya proses operasinya dokter itu. Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Pertanyaan, kenapa kok sampai sekarang penyakit AIDS kok belum ada obatnya? Bertentangan dong dengan hadis ini. Itu hikmah. Iya. Gini loh maksud anak. Dalil mengatakan bahwa tidak ada yang Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah pasti menurunkan obatnya, penawarnya. Itu hadisnya sahih. Sedangkan fakta realita yang kita dapati di lapangan, penyakit, ada beberapa penyakit yang paling terkenal memang AIDS. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Ya, naudzubillah. Mana yang antum pegang? Fakta yang antum dapati di lapangan bahwasanya AIDS tidak ada obatnya, atau yang antum pegang adalah hadis Nabi SAW? Hadis yang dipegang. Tetap yang dipegang hadis. Kalau fakta bertentangan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bertentangan dengan hadis, seolah-olah bertentangan dengan hadis, maka yang kita pegang apanya? Hadisnya. Karena terkadang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tidak sesuai dengan realitanya. Kayak fata morgana. Fata morgana ketika kita melihat itu benar-benar apa? Seperti apa?
air. Ternyata kita dekati bukan air. Ketika kita naik pesawat, ya kan, sudah sampai pada ketinggian nggak tahu berapa kaki gitu, nggak bisa ngukurnya, anak kaki-kakinya apa maksudnya ini. Ketika sudah tinggi, kita melihat bangunan-bangunan yang ada di darat, ukurannya apa? Kecil. Benar-benar mata kita memandang ukurannya memang kecil. Mata kita melihatnya itu kecil. Mau gimana lagi? Ya memang kecil itu, mata kita memandang seperti itu. Tapi hakikatnya bakal kecil itu. Oh, besar. Hakikatnya besar. Kita melihatnya itu kecil. Iya. Baik, maka kembali kepada dalil, bukan berpegang dengan realita itu. Nah, apa jawabannya? Kalaupun tidak ada pengobatan secara medis, ada secara apa? Syar'i. Ya kan? Ada secara syar'i. Orang yang kena AIDS mungkin diruqyah atau dikasih zam-zam, ya, atau ya didoakan. Ya, masa gitu tok bisa sembuh? Itu masalahnya. Adamul iman, mosok ngono tok waras Ustaz. Nek atik ndonga tok waras ya dokter gak payu, lho ngono. Iya, kalau doa tok apa bisa menyembuhkan ya gak ono rumah sakit. Ya kan, nggak ada klinik, nggak ada dokter. Itu karena sebagian di antara kita kurang tawakalnya kepada Allah, lebih kepada pengobatan medis. Meskipun nggak apa-apa pengobatan medis itu, cuman jangan meremehkan pengobatan yang syar'i. Jangan meremehkan pengobatan yang syar'i. Pengobatan medis itu hanya sebatas pilihan. Kau boleh memilih pengobatan medis, nggak masalah. Tapi bukan berarti kemudian kau mencela atau meremehkan, nggak menganggap eksistensi pengobatan syar'i itu nggak kau anggap, jangan. Ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu dia akan tahu, dan orang yang tidak tahu dia tidak akan tahu. Artinya pengobatan-pengobatan tersebut, siapa yang mengetahui maka dia ketahui, dan siapa yang tidak mengetahui maka dia tidak mengetahui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, maka apabila suatu obat itu menyembuhkan penyakit, kemudian sembuh pasiennya, maka itu dengan izin Allah. Ini yang tadi kita bahas. Ruqyah atau doa, zam-zam, yang kemudian panadol dan yang lainnya, itu hanya sebab, dia tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ibadallah tadawau wala tadawau biharam. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Tuh, perintah dari Nabi untuk kita mencari sebab kesembuhan. Berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsira, dan hadits-hadits yang berkaitan dengan ini sangat banyak. Baik, selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, fi hukmi ta'abbud bil aurat al bid'iyah wasyirkiyah. Hukum beribadah dengan membaca wirid-wirid yang bid'ah dan wirid-wirid yang syirik. Nah, wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Wah, oke. Ya. Yang mengenai tadi, setiap penyakit ada obatnya. Yang air tadi kan belum ada obatnya sekarang. Ada sih, cuman untuk ditemukan proses. Enggak, sudah ada, tapi bukan untuk menghilangkan virus. Hanya untuk menahan virus supaya tidak sampai menyebar, tidak sampai stadium, apa sih, menghambat saja, tapi nggak bisa hilang virusnya itu yang anak baca sih gitu. Bukan hanya proses saja, karena dulu kalau kita bicara waktu, dulu penyakit katakanlah seperti kayak cacar, begitu munculnya cacar ya belum ada obatnya. Seiring dengan waktu, ini kan sunatullah kan, supaya ada proses, akhirnya ditemukan. Bisa jadi air ini nanti proses. Jadi Allah sudah menyiapkan obatnya, hanya manusia perlu memang berusaha mencari. Tapi sudah lama ya, dari tahun berapa itu sudah lama.
Ya ada hikmahnya semuanya untuk seorang ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berzina atau mereka yang narkoba, karena kebanyakan dari hal-hal demikian. Ya, narkoba, zina atau apa lagi? Ya itu zina, LGBT juga itu, naudzubillah. Nah, wallahu a'lam. Mengenai AIDS itu anak-anak di rumah sakit UNER kan? Itu ada pasien kena AIDS menyerang paru-parunya kan? Kepala rumah sakitnya menyampaikan kepada tempat saya, ini pasien AIDS kena, artinya bergaul dengan lawan jenis gitu. Akhirnya kena 198 virus menyerang paru-paru. Badannya gemuk sampai seperti beting. Iya. Berarti sudah stadium parah. Itu sudah AIDS. Awalnya kan HIV dulu. Awalnya memang HIV, kemudian kena AIDS. Saat itu dia menangis di depan orang yang nguruiyah dia itu, megang tangannya. Pak Ustadz, saya pengen sembuh, bisakah? Saya kena AIDS. Terus kemudian saya melihat, dia menjawab, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Saya hanya membantu doa. Qadarullah Ustaz, setelah diruqyah itu kepala rumah sakit melihat virus yang ada di layar itu mati semua. Masya Allah, Masya Allah. Besoknya itu pasien langsung bisa pulang ke rumah. Masya Allah. Sampai hari ini orangnya sehat. Ya, Masya Allah. Ya itu tadi yang kita katakan itu. Ketika seorang memang tawakal, yakin, ya kesembuhan di tangan Allah, meskipun tadi katanya belum ada obatnya, ya ada pengobatan dengan syar'i. Itu yang terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Mereka hanya mengandalkan pengobatan-pengobatan yang tajribah tadi. Nah, wallahu a'lam. Betul. Salam tuh. Kejadiannya, maaf saja. Dulu pernah kejadian sama ibu mertua saya. Kan sakit patah tulang di rumah sakit, terus di foto itu kan patah pada tadi. Ini tulang pinggulnya. Terus saya tidak tahu kalau adik saya itu pergi mencari obat. Ya, saya tidak tahu pada. Tahu-tahu udah nyampe, dia bawa minuman aqua tapi masih segelan aquanya itu. Terus dikasih minum ke mertua saya, terus ada yang dioles-olesin dulu. Selang berapa lama itu foto lagi sebelum operasi itu nyambung Pak Ustadz. Nyambung. Saya nggak tahu kalau itu kalau tadi kan Pak Ustadz bilangnya kan ketepaan kan gitu Pak ya, Pak Ustadz ya ketepaan. Tahunya setelah nggak jadi operasi kan pulang aja Pak Ustadz. Dia cerita kalau ke dukun ini Pak Ustadz. Yang terkenal yang dirumputil Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Terus ya apa Pak Ustadz dengan kejadian semacam itu? Kita yang nggak tahu sama mertua saya nggak tahu ya apa kita juga dihukumi sih Pak Ustadz semacam itu. Ya kalau tidak tahu nggak masalah ya. Seorang ketika ketidaktahuannya itu menyebabkan dia jatuh dalam perkara-perkara demikian, dia tidak dihukumi musyrik atau ya keluar dari Islam, enggak. Sebagaimana dahulu Mu'adz bin Jabal melakukan kesyirikan dengan sujud kepada Nabi SAW. Tapi oleh Nabi tidak dikafirkan. Nabi hanya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan wanita-wanita, istri-istri sujud kepada suaminya. Nabi tidak memvonis Mu'adz kafir, padahal jelas itu perbuatan syirik. Tapi tidak divonis kafir karena ketidaktahuannya. Ya, maka kalau tadi kembali kepada kasusnya itu, ya insya Allah karena ketidaktahuannya itu tidak membatalkan keislamannya. Cuman harus tetap bertobat kepada Allah setelah tahu. Ya, adapun tadi kok bisa sembuh, itu harus kita yakini bukan karena air tadi, tapi memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, apakah kita percaya dengan dukun tersebut, yang akhirnya menyebabkan kita nanti kalau ada sakit-sakit lagi larinya kemana? Ke sana. Nah, itu ujian. Dan juga istidraj.
bagi yang kedukunnya itu tadi, duh lak waras, aku lak ngomong opo, makanya iki dukun iki hebat iki. Nah itu istidraj, tambah paten deh wis. Antum kasih hujah seperti apa nggak mau dia, semakin yakin. Naudzubillah. Ustaz, tadi yang dimaksud ini Ustaz, yang dimaksud sujud ya, sujud ya itu. Itu sujud sampai ke bawah, dan sekitar kita membungkuk saja. Loh, kalau membungkuk, rukuk dan sujud itu sudah satu paket hanya untuk Allah. Yang dilakukan sama Mu'adz itu sujud. Nah, betul, itu maksudnya kita kan tidak boleh, kan itu kan berarti termasuk ya kita sama orang itu misalkan sama membungkuk seperti ini tuh diperbolehkan ya. Ya kalaupun tidak sampai taraf kesyirikan, teman di situ adalah sarana menuju kesyirikan. Karena rukuk itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa idh ja'alnal baita lin-nasi mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebelumnya itu apa? Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war-ruk'is sujud. Ya, kata Allah, wahai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf kepadaku, ya, untuk orang-orang yang iktikaf kepadaku, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Tawaf, iktikaf, rukuk, sujud itu semua ibadah, bukan? Ibadah. Dan namanya ibadah itu hanya diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, maka kalaupun meskipun tidak sampai seorang ketika amit, ya kan, ketika amit gitu langsung dihukumi syirik, enggak, tapi itu adalah ya sarana menuju kesyirikan, karena ada unsur ta'zim, mengagungkan yang diamiti itu tadi. Wallahu a'lam. Tab terakhir ya, bau-bau hujan soalnya. Assalamualaikum. Amin insyaallah. Tadi yang menjelaskan masalah dororo tadi kan, misalkan ada orang mau ditabrak kan, terus tertarik ya. Ada pernah kejadian langsung. Alhamdulillah. Sudah. Itu nanti malah dia yang selamat, apa orang yang selamat, dianya yang kena nanti, gitu kan? Dikorbankan. Iya. Jadi dia itu kan kecelakaan, dia pakai motor, pas di depan anak, anak bilang ini pasti ada yang nolong ini nanti, jadi anak tinggalin. Itu gimana itu? Oh, gak jadi apa. Takutnya kan kejadian lagi, apa itu masuk dororo karena anak anggap nanti pasti ada yang lain. Pas anak tolong nggak lama, memang ada yang nolong. Cuman anak khawatir orang bilang, kurang ajar. Ya, kadang kalau kita lihat juga waspada juga ya. Yaitu sebagian trik-trik perampok itu demikian. Jadi di tengah jalan dia menabrakkan dirinya. Ya, kemudian ketika kita tolong, maka muncul teman-temannya yang ngerampok kita itu tadi. Ya, atau misalnya ketika kita tolong, justru kita yang dituduh sebagai yang menabrak, kemudian dimintai ganti rugi dan yang lainnya. Itu ada orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti itu untuk merampok, berbuat kriminal dengan menggunakan belas kasihan sebagian orang yang kesian ngelihat orang yang kecelakaan itu tadi. Ada di beberapa negara ya kalau nggak salah ya. Ketika ada kecelakaan, ya sudah dibiarkan tergeletak. Nggak tahu di mana, di Cina atau di mana? Iya Cina ya. Iya, dibiarkan tergeletak itu sudah. Kenapa nggak ada yang menolong? Karena ketika ada yang menolong berarti dia yang bertanggung jawab. Ya, dia yang bertanggung jawab. Ini wallahu a'lam, apa karena memang di sana kemanusiaannya sudah hilang atau wallahu a'lam. Cuman kalau di negeri kita, kalau di tempat ramai ya ditolong sih. Iya, ditolong. Cuman kalau di tempat sepi-sepi hati-hati. Ya kan, tempat sepi, nggak ada orang, tahu-tahu ada cewek kecelakaan gitu misalnya. Orang dengan sendirinya langsung iba, oh kesian. Turun dari mobil, ditolong, ya sudah. Nah, ya, ini dihadang sama teman-teman perampoknya. Wallahu a'lam. Tapi saya kira ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.